Kita akan coba melihat penelitian tentang green performance. Ada banyak, langsung saja kita klik open access biar gampang. Search. Tadi masih loading ya. Sustainable business performance ini iya juga. Environmental performance ya, bisa juga. Oke, kita lihat dulu. Judulnya Green Transformation Leadership and Environmental Performance. Ini di UMK berarti, usaha menengah dan kecil. Kita baca dulu abstraknya. 110 responden, pengaruh positif. Mediasinya Green Human Resource Management dan Green Innovation. Kosnya umum aja ya, tapi kita mau lihat motivasi atau kebaruan dari penelitian ini. Kurang nampak di sini. Dia pakai teori ability, motivation, opportunity, dan resource based view. AMO ini berarti teori untuk manajemen sumber daya manusia ya. Ini hipotesis. Ini semuanya serba green ya harusnya. Mediasinya dua. Di kuesioner, persennya nggak dimunculkan kuesionernya ini. Ini apa, GTL2 ini apa, tapi mungkin nanti ada di lampiran, nanti kita cek. Sekarang kita baca dulu. Untuk loading factor-nya oke di atas 0,7, Romba alpha oke di atas 0,7, composite reliability di atas 0,7, AV di atas 0,5. Oke, berarti validitas dan reliabilitasnya aman. Di pengujian struktural, moderating efeknya tadi environmental value sebagai variabel moderasi 49,1% R square-nya. Ini tinggi sekali. Artinya modelnya bagus.
Tapi ini environmental value malah pengaruh negatif. Tapi nilai kecil ini berarti tidak signifikan. Kalau ini besar ini, green innovation. Ini yang memberikan dampak terbesar ke environmental performance. Hmm, Ini HTMT tidak melebihi batas 0,85. Kita lihat semuanya di bawah 0,85 berarti aman ya. Ini analisis jalur semuanya signifikan arahnya positif. Tadi ada yang negatif tapi itu variabel moderasinya. Ini kontribusi teoritis, ya, implikasi praktis, limitasinya, paling penting future research. Consider pro-environmental behavior, jadi green behavior ya, dan green knowledge sebagai moderasinya. Oke, ini bagus. Cuman motivasinya tadi nggak terlalu nampak jelas ya di bab satu. Kemudian coba kita lihat ada nggak angketnya di sini. Habis tidak ada angket. Kita masuk artikel kedua. Oh, ini yang tadi juga. Pengaruh green transformational leadership, green human resource management, green innovation, dan support organisasi terhadap kinerja bisnis yang berkelanjutan. Kita baca abstraknya dulu. Oke, moderasi ini pakai Smart PLS. Hasilnya memoderasi. Ini memoderasi. Ini untuk membantu regulator dalam membuat kebijakan dan pedoman. Oke, fenomena tidak terlalu nampak hanya sekedar. Oh, ini ada. Ya, kayak kan GDP-nya. Oke, semoga aja yang ini ada kuesionernya ya. Sayangnya di sini tidak ada tulis grand theory. Langsung ke hipotesisnya. Dia itu kan positif semua ya pengaruhnya. Organisasinya support sebagai moderasi di sini.
ini ada bagus. Pada dasarnya ini tetap transformational leadership yang biasa, hanya saja ditambah faktor lingkungan di dalamnya. Ini green human resource. Oke, oke, bagus. Mengurangi biaya, mengurangi waktu, meningkatkan kualitas, meningkatkan reputasi, dan mengurangi limbah. Kalau ada indikator, lebih mudah untuk direplikasi penelitiannya. Ini kerangka, oke. Saya sengaja kasih warna beda karena ini moderasinya mungkin ya. Oh bukan, moderasinya hanya pos. Tapi yang ginnya kenapa dibuat putih di sini? Ini R square-nya 45,3%. Ini termasuk tinggi dan hasilnya bagus. Indikatornya juga valid. Ini valid di atas 0,7. Ini juga di atas 0,7. Ini juga oke. Yang kuning-kuning ini moderasi. Loading vektornya bagus semua di atas 0,7. Kelompok alfa di atas 0,7. Composite reliability di atas 0,7. AVE di atas 0,5. Ini oke semua. Formal Laker. Nilai ini harus di atas dari nilai yang ini. Ini di atas dari yang tiga ini. Ini di atas dari dua ini. Ini di atas dari satu ini. Berarti oke, hasilnya bagus semua. Ini the relationship with itself is bigger than those that show the relationship with other constructs. Inilah maksudnya. Itself, relationship itself yang ini. GHRM dengan GRM, dia harus lebih besar dari relationship GHRM dengan variabel lainnya. Itu cara membaca Fornelak, Larker, cross loading. Ya, nilainya bagus. Kalimatnya tadi sama ya, tabel 3 dan tabel 4. Tabel 3 dan tabel 4, the result highlight ini lebih besar. Terus the relationships with the variable itself are stronger than other constructs. Harus relationship dengan variabelnya sendiri harus lebih besar daripada dengan konstruk yang lain. Konstruk tuh yang ini ya, membentuk variabelnya. Yang ini, pos 1 sampai pos 8 ini. Itu konstruk. The statistic indicate a low correlation between variable. Oke. GHRM konstruk pembentuknya adalah ini. 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Ini angka 3 dan 8 hilang ya. Berarti dihapus mungkin ya. Harus lebih tinggi dari yang di bawahnya. Maksudnya yang lainnya. Kalau GIN 1, 2, 3, 4 ini 0,8 lebih tinggi dari yang di atas-atas sama yang di bawah-bawahnya. Ini juga sama untuk ketiga variabel sisanya. Hasilnya bagus. Ini HTMT harusnya tidak boleh lewat 0,85. Tapi ini Green Transformation Leadership dengan Persevered Organizational Support. Tapi kalau biasanya satu ini diabaikan ya. Karena tidak berpengaruh kali.
Tapi kita nanti lihat dulu di GTL dan POS-nya gimana hasil ujinya. Ini direct pad ini namanya uji langsung. Positif signifikan semua. POS dan GTL ini dia. Ini yang tadi HTMT-nya ada sedikit masalah, tapi juga hasilnya tetap positif dan signifikan. Nggak ada masalah berarti. Tidak tidak signifikan pengaruhnya. Maksudnya di HTMT ini. Nah, tadi yang di bulat-bulat itu kan 45,3%, tapi karena dia lebih dari dua variabel, harus pakai yang R-square adjusted, jadi 43,9% pengaruhnya. Ini hanya pembahasan. Kesimpulannya udah tahu sendiri, terlihat limitasinya. R manufacture, ya ada faktor lain yang bisa mempengaruhi sustainable business performance ya, selain tiga tadi. Future research must collect supportive data from many countries, berarti antar negara analisisnya, baik yang berkembang ataupun yang maju. Oke, kita masuk artikel ketiga. Seru kalau membaca artikel ini, jadi banyak belajar, banyak wawasan. Ini terkait arsitektur dan engineering, tapi nggak apa-apa kita baca aja. Evaluasi teknologi memastikan kinerja hijau di proyek komplek multifamily di Korea. Kita baca abstrak dulu. Menyajikan berbagai teknik untuk mencapai green performance. Oke, menarik sekali. Kyoto Protocol ini tentang emisi karbon, fossil based energy consumption. Oke, eco-friendly ini bagus untuk jadikan variabel ini. Ini untuk green building harusnya ini kalau topik yang cocok. Di akuntansi manajemen ada green building itu namanya. Green material, water recycling, kita sistem air hujan, wastewater, air hujan, eco-friendly design. Ini berarti di atap rumahnya ada, di atap bangunannya ada taman, pencahayaan alami, ventilasi alami, penyejuk ruangan alami. Ini oke, ini bagus. Ini oke, oke. Rahmen system ini saya tidak tahu apa. Baru pertama dengar. Apa itu ramen system? Kalau dari namanya sih seperti orang India ya. Orang India itu pakar matematika dan engineering. Tidak paham. Kita skip aja kalau gitu.
Balik lagi ke sini. Teknik untuk mengurangi konsumsi energi, smart bath system. Ini paling airnya ya. Waterless urinal, oke. Sense-based water station faucet, water saving toilet cloth, electrical, masa emergency ini penting. LED light, lampu yang lebih hemat listrik kayak katanya. Smart grid ini adalah sistem pembagian energi yang efisien. Energi monitoring system ya, tapi ini mahal ini. Bedroom control system, indoor ini mahal ini. Eco-friendly DNA filter, saya nggak tahu ini apa. Unik juga ya. Ya, jadi ini adalah green building yang sangat bagus untuk dianalisis. Oke, ini IPA. IPA dan CSI ya. Oke, matriks. Ya, Importance Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index. Tapi saya nggak tahu ISA ini kepanjangannya apa nih. Importance Satisfaction Analysis mungkin ya. Nanti kita lihat. Ini kan hanya sekedar rata-rata dan standar deviasi. Kontribusinya apa nih? New teknik based on teknik ini. Pengembangan teknik baru ya untuk green building. Saya sebutnya green building karena memang di akuntansi manajemen ada topik ini. Future research-nya belum ada ya. Kalau saya bisa ditambahkan ini pengembangan indikator baru. Green Performance Ocean Project. Oke, ini terkait dengan green performance. Semoga bisa menjadi referensi penelitian yang bagus. Jika ada yang ingin bertanya, bisa juga konsultasi dengan saya. Semoga pembahasan hari ini dapat membantu teman-teman semua yang ingin melakukan penelitian. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan artikel berikutnya.